Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Lakukan 4 hal ini agar saat tidur dijaga malaikat. Ternyata begini yang sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam adalah waktu untuk tidur malam dan melepas lelah setelah beraktivitas seharian. Namun, ketika tidur kita tidak akan bebas dari gangguan setan yang kadang-kadang hadir dalam bentuk mimpi. Selain berdoa sebelum tidur, Allah akan melindungi manusia dan malaikat akan menjaga kita, jika kita rajin dan ikhlas mengerjakan 4 amalan ini. Yang pertama, berwudu. Dengan berwudu, kondisi tubuh kita bersih dari kotoran dan najis sehingga membuat malaikat menemani kita. Jika kita tidur dengan kondisi yang suci dan bersih, maka malaikat akan mendoakan kita saat terlelap. 2. Membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sebelum tidur, maka penjagaan Allah melalui malaikat akan menemani kita sampai memasuki waktu subuh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ayat kursi merupakan ayat paling utama di dalam Al-Quran. Pada bacaan ayat ini berisi tentang keesaan Allah serta kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak. Di setiap kalimat pada bacaan ayat kursi juga mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaan serta manfaatnya. Membaca ayat kursi memang boleh dibaca kapan saja, tetapi rupanya ada 3 waktu utama yang sangat dianjurkan membaca ayat ini sesuai hadis Rasulullah, di antaranya setelah sholat 5 waktu, setiap pagi dan petang dan sebelum tidur. Yang ketiga, membaca doa sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur adalah salah satu upaya untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Apabila manusia berbaring di tempat tidur, maka malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat akan membisikkan kita agar mengakhiri malam dengan kebaikan, sedangkan setan menyuruh kita mengakhiri malam dengan keburukan. Sehingga jika kita berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi kita sepanjang malam. Yang keempat, buang rasa dendam dan dengki. Tidak bisa dipungkiri kadang dalam sehari terdapat kejadian yang tidak mengenakan hati hingga terbawa-bawa menjelang memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai, karena sikap tersebut akan membuat kita didekati setan. Maka sebaiknya hilangkan perasaan dendam dan dengki ketika akan tidur agar mengundang malaikat untuk turut menjaga kita ketika tidur. Bahkan menyimpan rasa dendam dan dengki dalam hati kita, sungguh tidak baik karena berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita, seperti 1. Memicu gaya hidup tidak sehat. Menyimpan dendam ternyata berkaitan dengan berbagai penyakit kronis. Stres berat yang dirangsang oleh rasa dendam memicu seseorang untuk kurang memperhatikan kondisi kesehatannya. Suatu studi menunjukkan kondisi temperamental yang diakibatkan menyimpan dendam menyebabkan seseorang lebih cenderung sering merokok dan memakan junk food tinggi kalori, yang keduanya merupakan faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus. 2. Mengubah susunan hormon otak.
Otak merupakan organ yang bekerja saat kita berpikir, berkomunikasi, dan membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Fungsi tersebut dipengaruhi oleh dua hormon yang saling berkaitan namun dapat bekerja berlawanan, yaitu hormon kortisol dan hormon oksitosin. Hormon kortisol biasanya dilepaskan saat kita berada di bawah tekanan mental besar, seperti saat menyimpan dendam. Sebaliknya, hormon oksitosin diproduksi ketika kita memaafkan dan saat berdamai dengan diri kita maupun orang lain. Kedua hormon tersebut diperlukan dan keseimbangan antara keduanya menciptakan stres baik, stres, seperti saat bekerja untuk mencapai tujuan, serta mengendalikan stres buruk, distres. Hormon kortisol dikenal sebagai hormon yang berbahaya jika diproduksi terus-menerus dalam waktu yang lama, karena tidak hanya memengaruhi kerja sistem saraf pusat namun juga kerja organ lainnya. Sekresi kortisol berlebih juga menekan kadar hormon oksitosin yang justru diperlukan untuk kesehatan emosi dan sosial, seperti kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan pasangan atau orang lain. 3. Meningkatkan risiko kerusakan jantung. Penumpukan emosi negatif sudah dikenal menjadi penyebab terjadinya tekanan darah tinggi pada seseorang, dan ini akan sangat berbahaya dalam waktu yang lama. Sama halnya dengan munculnya emosi negatif, menyimpan dendam dalam beberapa waktu dapat membuat kita selalu merasa tertekan dan marah. Terlebih lagi, mekanisme berulang tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Suatu riset yang dilakukan oleh Asosiasi Jantung Amerika sudah membuktikan bahwa menyimpan rasa marah dan dendam dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner yang didahului oleh kondisi tekanan darah tinggi dan arteriosklerosis. 4. Memicu penyakit dengan rasa nyeri kronis. Ini berasal dari sebuah dugaan yang menyatakan bahwa individu yang menyimpan dendam lebih sering mengalami beberapa kondisi medis. Suatu penelitian yang dilakukan pada populasi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa seseorang yang menyimpan dendam memiliki peluang 50% lebih tinggi untuk mengalami penyakit dengan rasa nyeri seperti ulserasi lambung, sakit punggung dan sakit kepala. Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwa menyimpan dendam berkaitan kemungkinan berakitan dengan gangguan psikosomatis. 5. Memicu penuaan dini. Mekanisme penuaan dini berkaitan dengan sekresi hormon stres berlebih yang terjadi saat Anda menyimpan dendam hingga menimbulkan rasa depresi dan frustasi. Selain gangguan emosi, tubuh merespons stres berlebih dengan cara memicu penuaan dini karena adanya perubahan kromosom DNA dalam proses generasi untuk pembentukan sel baru sehingga memicu penuaan biologis organ dalam tubuh yang lebih cepat. Sebaliknya, dengan memaafkan, hormon stres yang dihasilkan menjadi lebih terkendali dan diminimalisir sehingga proses respons stres dapat kembali normal. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.